Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita sudah hadir guru kita tercinta Al Ustadz Didikra Permana Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita, kajian Taman Surga di sore hari ini, seperti biasa, kita juga ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada para sahabat Taman Surga yang ada di sini, yang sering memberikan kita bantuan untuk dapat menjalankan kegiatan kita. Kemudian juga para muslimin di luar sana, dan juga para teman-teman yang support kegiatan, diantaranya ada Berbau Vibes Archery Sukabumi, Mahira Basre, ya, yang minggu lalu bagi-bagi hadiah keripik, Ustaz. Kemudian juga ada SMI Tour, ya. Nah, untuk SMI Tour, insya Allah bulan September, insya Allah Ta'ala, nanti ada kegiatan umroh bersama Ustadz Didikra Permana dan juga Taman Surga. Jadi buat sahabat Taman Surga yang memiliki atau sudah ada rencana umroh, boleh nanti bisa chat admin Taman Surga, ya, insyaallah. Kemudian juga ada Koba Kopi. Nah, ini Koba Kopi hari ini alhamdulillah memberikan kita hadiah kopi americano. Wah, luar biasa. Kemudian juga ada Madu Akang, juga ada hadiahnya nih, Ustaz. Lumayan, ya, ada 2 hadiah untuk sahabat Taman Surga. Satu untuk akhwat, satu untuk ikhwan, ya. Jangan berebut, ya. Kemudian ada MTS Clean Official, dan juga ada Naim dari Taman Surga, dan juga Tobukili Abu Ahmad, ya. Kita doakan juga mereka semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan rezeki. Begitu juga dengan kita, ya. Semoga juga semua diberikan kesehatan dan kemudahan, ya, dimudahkan dalam segala urusan. Baik, untuk tema hari ini, mungkin ada yang mau remind tema hari ini, ada yang tahu? Yang sudah jangan, ya. Bapak mungkin? Best friend? Belum tepat, Pak. Belum tepat. Ada yang sudah tahu, Bapak? Baju biru mungkin? Pak Rahmat, sudah tahu? Baik, yang kali ini anak kasih bocoran aja, ya. Kang Yudi mungkin Kang Yudi mau jawab? Apa? Belum tahu, belum. Masya Allah. Ya. Jadi memang apa namanya, best friend. Apa Pak mau jawab? Best friend forever? Ada 2 lagi nih. Kalau gitu yang jawab saya aja. Jadi ada yang buat saya, kan? Tapi jangan usah, kan? Tadi udah ngopi di rumah. Yaitu best friend forever till Jannah. BFFTJ kalau bahasa kerennya, ya. Sebetulnya ini adalah mungkin perjalanan persahabatan hingga ke surga, kan? Insya Allah. Dan kita juga sangat berharap sahabat Taman Surga ada di sini, yang ada di grup, dimanapun teman-teman kita berada, semuanya kaum muslimin, kita semua bersahabat hingga ke surga, insya Allah. Baik, tanpa menunggu lama, oh ya, sebelumnya juga kita mengingetin untuk akhwat di belakang sana, ya. Kalau punya pertanyaan ya tadi, boleh di sekarang juga, ya. Ya. Kalau diusahakan sih, diusahakan sesuai dengan tema. Tapi kalaupun tidak, insya Allah nanti kita akan bacakan, ya, di WhatsApp dari sekarang ke nomor 08161307. Saya juga lupa nomornya. 1, ya. Iya. 309 sudah ada di grup awal, kalau WhatsApp sudah ada nih. Jadi, oh, ada yang jawab Ustaz di belakang nih dari awal. Best friend forever till Jannah. Oke. Untuk yang saya satu namanya, nanti silakan menghubungi Kail, ya. Di belakang ada Umi Kail. Nanti akan dapat hadiah sebuah gantungan kunci yang cantik, ya, untuk dipajang di tas. Baik, Ustaz, tanpa untuk mempersiapkan waktu, langsung saja mungkin ke tema kita hari ini, best friend forever till Jannah. Pada Ustaz, oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan karunia-Nya lah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Atas karunia lah kita semua bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara kita ada yang kehujanan. Ada yang kehujanan enggak? Enggak ada ya, mungkin datang dari sini semua ya. Kalau di sana itu hujan santai. Ya, Masya Allah. Dan Nabi SAW telah memesankan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabik, engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kesulitanmu, sesuai dengan kadar kecapaianmu dalam beramal. Maka semakin sulit beramal, itu sejatinya semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang diamanatkan oleh panitia BFFTJ, ya. Apa BFFTJ itu? Best friend. Oh, kalau Ustadz kan kemarin bahasa ini sulit, kalau ada gampang. Dibales. Tapi kebalikan yang Arab karena susah kan. Aku gampang. Best friend forever till Jannah. Best friend forever till Jannah. Berarti bahasa Inggris bisa disingkat-singkat juga ya? Bisa, Pak. Dipaksain disingkat. Until jadi till gitu. Oh. Singkat. Ya, insyaallah. Nah, betapa pentingnya kita memiliki teman yang bisa menggiring kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan memilih teman ini memang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada kita di dalam kitab yang mulia. Itu di surat At-Taubah ayat yang ke-119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena memang sebagaimana kata ahli hikmah, at-tuyur ala asbahiha taqa. Yang namanya burung itu biasanya akan bergabung bersama yang sejenisnya. Ya, burung pipit akan bergabung, sama-sama bertengger bersama burung pipit. Ya, jarang kita lihat rasanya burung pipit bergabung dengan burung raja wali sebelahan. Pernah barangkali? Belum ya, kecuali di kartun. Ya. Dan Allah SWT juga memerintahkan kita untuk jangan merasa rendah bergaul bersama orang-orang yang baik. Karena sebagian orang itu merasa keren kalau temannya gak baik dalam tanda kutip. Ya. Tapi minder ketika gaul bersama orang baik, terutama ini di kalangan para pemuda. Ya. Di usia SMP, SMA, ketika seorang bergaul dengan remaja masjid, itu tantangan tersendiri. Malu dia. Ya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan ujian-ujian dari temannya. Soalim nih, soleh. Allah SWT berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Bersabarlah engkau untuk senantiasa bersama orang-orang yang mereka
rutin zikir pagi petang. Berarti ini tanda orang baik. Dia suka zikir pagi. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka dalam rangka untuk mencari kehidupan dunia. Ya, kita tinggalkan teman-teman yang soleh dalam rangka, wah ini mah nggak asik. Ini mah nggak ada duitnya. Pilih-pilih ya. Pilih-pilih dia. Nah. Maka lihat bagaimana Allah SWT memerintahkan kita untuk sabar ketika bersama orang baik. Biasanya orang disuruh sabar itu ketika sama siapa? Orang galak. Orang galak, yang orang yang sekali ngomong ketus, Ya betul. jarang ngomong tapi sekali ngomong Sakit hati lah. ya sakitnya di sini. Iya. Subhanallah. Ya. Tapi lihat Allah SWT memerintahkan kita untuk bersabar ketika bersama orang baik. Kira-kira apa jawabannya barangkali ada? Ada itu jawabannya. Kenapa harus bersabar dengan orang baik? Mas Bayu mungkin menjawab. Enggak ya. Akan menjawab. Kenapa harus sabar dengan orang baik? Belum ada yang jawab. Belum, ya. Saya juga belum bisa jawab. Ya, barangkali nanti ada jawabannya di. Ya, boleh yang dari Ahmad boleh ya. Tapi jangan cari di Google. Oh, sudah. Saat itu tadi. Ya. Allah SWT perintahkan kita untuk bersabar ketika bersama orang-orang yang baik. Ya. Nanti kita akan sebutkan jawabannya kenapa. Sebagaimana Syekh Rahman Sa'di beliau mengatakan di dalam ayat ini terkandung perintah agar kita menundukkan jiwa kita agar senantiasa bersama orang baik. Lihat, jiwa diperintahkan untuk ditumbuhkan bersama orang baik. Ya. Walaupun mereka orang-orang miskin, karena sungguhnya berkawan dengan mereka terdapat faedah yang luar biasa banyak. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Tafsir. Dan Syekh Sulaiman Al-Ruhaili hafizahullah ta'ala beliau menyebutkan setidaknya minimalnya ada 2 faedah ketika kita berkawan dengan teman yang baik. Faedah yang pertama kata beliau, ya, dengan kita berteman dengan yang baik, maka kita akan memiliki prinsip. Kita akan memiliki prinsip. Kemudian yang kedua, dengan kita bergaul dengan orang yang baik, akan lebih mudah menentukan hawa nafsu kita. Ya. Sudah ada jawabannya? Belum. Belum. Ya. Kalau belum berarti dijawab saja. Allah SWT perintahkan kita untuk bersabar dengan orang-orang baik karena memang hidup bersama dengan orang baik itu perlu kesabaran. Kenapa? Karena terkadang kalau misalkan kita di jalan lagi naik mobil, ya, misalkan kita mau safar ke Bandung, mau tamasya, mau rihlat, ketika bersama dengan orang yang baik, dia akan memperhatikan waktu kita. Ini sudah masuk waktu asar ini. Kita belum sholat zuhur dan asar. Ayo segera kita ke pinggir. Ya. Itu masih mending kalau lagi di safar masih bisa digabung-gabung. Tapi kalau misalkan ketika masih dalam kota, orang misalkan satu tim kerja dengan orang yang baik. Kemudian dia melakukan perjalanan sebelum maghrib di jalan maghrib. Ya. Kemudian masuk waktu maghrib, apa kata orang baik itu? Ayo segera ke pinggir. Kita laksanakan sholat maghrib. Waduh, ini macet. Nanti kalau kita ke pinggir lagi nanti susah lagi cari jalan. Atau misalkan kalau di tol harus keluar dulu, harus bayar lagi segala macam. Maka ketika kita bergaul dengan orang baik, ini merupakan tantangan sendiri. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka sikap orang baik akan apa? Pasti menolaknya. Langsung akan mengingatkan.
Ini apa ini kayaknya gibah ini. Jangan dilanjut. Itu tantangan kita bergaul dengan orang baik. Apalagi kalau yang jelas-jelas maksiat. Ya, tentu orang baik itu akan merasa risih dengan kita ketika kita melakukan keburukan-keburukan tersebut. Oleh karenanya, bergaul dengan orang baik pun perlu kesabaran. Ya, akan ada perasaan dalam hati kita, ini orang gak asik nih. Iya. Ya, ini orang bawel banget. Ya. Oleh karena kita diperintahkan apa? Bersabar untuk bersama orang-orang yang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita untuk memilih teman yang baik karena ini merupakan hal yang menguntungkan kita di akhirat. Di surat Az-Zukhruf ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Teman-teman di dunia itu mereka akan menjadi musuh nanti di akhirat kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan teman yang langgeng nanti sampai hari kiamat, maka pilihlah teman yang bertakwa. Sebaliknya, orang yang berteman dengan orang yang buruk itu akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan nanti sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Dan ingatlah ketika seseorang menggigit jarinya, ya, disebabkan dia bergaul dengan orang yang buruk. Kemudian dia mengatakan, yaqulu ya wailata, yaqulu ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. Ingat ketika orang zalim nanti berucapkan di hari kiamat sambil menggigit jarinya, dia katakan, aduhai kalau seandainya saya menjadikan Rasul sebagai pedomanku dalam hidup. Kemudian dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya aku, kalau seandainya aku ketika di dunia tidak menjadikan fulan sebagai sahabatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah aku mendapatkan petunjuk. Wa kana syaitanu lil insani khulula. Dan sungguh syaitan itu sangat berpaling dari manusia ketika dia melihat sudah sama-sama menghadapi azab. Ya, jadi teman yang buruk akan menjadi penyesalan dunia dan akhirat. Ya, jangan sampai kita salah memilih teman sehingga penyesalannya dunia akhirat. Tapi saya kan banyak juga nih kalau teman-teman kita mungkin terutama yang baru pada hijrah gitu ya, atau misalnya baru mengenal agama, baru mengenal kajian, kemudian mereka kembali lagi dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Biasanya teman-teman mungkin sebagian di sini ada yang merasakan ya, ada yang mungkin menganggap kita ini nggak asik, tadi terus bilang ya. Sebetulnya untuk orang-orang yang sudah mengenal agama lebih dalam, bisa nggak sih jadi asik? Iya. Ya. Sejatinya seorang muslim itu harus asik. Ya. Sejatinya seorang muslim itu harus asik. Ya, harus mudah bergaul, harus support. Ya, jangan kaku seperti kanebo garing. Ya, jangan kaku seperti kanebo kering. Ya, tahu kanebo kering ya? Kalau sudah kering apa? Kaku, susah digerak. Ya, maka mungkin di awal-awal seorang mengenal hidayah dia kaku, dan ini biasa. Ya, orang baru mengenal hidayah itu kaku, bahkan biasanya cenderung untuk ya main pukul sana, main pukul sini, main hantam sana, main hantam sini. Tapi seiring dia belajar, seiring dia mengenal
agama Islam yang benar, insya Allah semakin hari dia akan semakin luas, akan semakin mudah untuk diajak bergaul dan tidak mudah untuk memvonis orang lain. Ini diantara sifat mukmin yang baik. Ya, dia kedepankan husnudzon daripada suudzon. Ya, maka kalau orang sudah memahami ini, tentu dia akan menjadi orang yang asyik, ya, orang yang supel. Ya, maka kalau misalkan kita yang baru ngaji, usahakan cari teman yang memang punya kriteria seperti ini. Nanti kita akan sebutkan teman seperti apa yang harus kita cari, insya Allah. Nah, Itu kan benar seperti udah bilang tadi ya. Kadang-kadang itu kalau boleh dibilang dalam tanda kutip penyakit mungkin ya teman-teman yang baru. Nah kalau sudah kadang-kadang sudah lebih galak daripada ustadznya ya kadang-kadang. Nah misalkan dia sudah seperti itu, kemudian dia akhirnya setelah sering berjalan belajar dan lebih lembut atau lebih baik, lebih supel, lebih. Tapi orang-orang sudah keburu menganggap gue juga kayak gitu. Nah, itu bisa nggak sih Tat, untuk mengambil kembali hati orang-orang yang mungkin sudah kita sakiti atau tersinggung? iya. Jadi urusan hati ini memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha saja. Allah Subhanahu wa taala ya di tangannya lah hati dibulak-balik. Dan sebagaimana Nabi SAW mengatakan tidak ada satu hati kecuali ada di antara dua jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah yang bolak-balikan bagaimana Allah kehendaki. Maka ketika misalkan kita berusaha sudah baik, tapi ada orang yang seperti itu yang dulu juga kamu sama kayak gitu. Ya. Maka ya kita ya sampaikan bahwasanya dulu kita memang salah. Ya dulu saya belum tahu ilmunya sehingga saya bersikap seperti itu. Ya maka ya kita tetap jelaskan, kita tetap berusaha baik kepada orang-orang yang seperti itu, ya dan nanti kita serahkan urusan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah paksakan dan tidak usah terlalu mengurusi sikap orang lain. Karena orang yang terlalu mengurusi sikap orang lain itu tidak akan bahagia. Ya, bahagiakan diri kita dengan memiliki sifat taghaful. Sifat taghaful ini sifat yang sangat penting. Apa itu? Cuek. Tapi cuek terhadap apa? Terhadap kesalahan orang lain. Bukan berarti kita kalau ada kemaksiatan di depan kita kemudian kita diam, ya, dan mengingkari sama sekali, tidak. Pengingkaran dalam hati harus tetap ada. Tapi dengan sikap kita pura-pura tidak tahu, kita bisa bertahan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan kita. Ya, ini sifat taghaful, ini sifat yang sangat penting. Sifat apa namanya? Taghaful. Ya, pura-pura tidak tahu kesalahan orang lain padahal kita tahu. Misalnya kita tahu anak kita berbuat salah, langsung kita kamu kan gitu ya. Tapi kita kasih pendekatan dulu, ya, kemudian kita sadarkan dulu dari sisi lain. Kalau saya masih lagi, baru kita ambil sikap yang tegas, gitu ya. Jadi sifat taghaful ini supaya kita bisa bertahan dengan orang-orang yang seperti tadi itu, ya bisa terus berbuat baik kepada mereka. Ya kita agak cuek sedikit, gitu ya. Cuek dalam artian kita teguh di atas kebaikan kita, walaupun mereka berbuat buruk kepada kita. Nah, sekarang kita mungkin kembali ke persahabatan bersaudara. Kalau dalam bersahabat di dalam Islam sendiri kan, sebetulnya kita mencari sahabat yang soleh ini, tadi Ustaz bilang tadi, itu harus seumuran atau boleh beda jarak atau dan kriterianya seperti apa kan? Ya, kita akan bahas sekarang apa atau bagaimana kriteria sahabat yang harus kita ya pilih. Ya. Yang pertama, ya kriteria yang harus ada pada seorang yang akan kita jadikan sahabat, dia harus memiliki sifat jujur, ya, tidak mudah berdusta. Berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan, surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bersamalah kalian orang-orang yang jujur. Ini sifat yang pertama. Cari orang yang jujur. Karena kalau orang yang pendusta, ini jangan harap kita akan selamat dari kedustaannya. Ya.
dia dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi, khianat lagi, maka hindari teman yang seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki ketakwaan, memiliki kehati-hatian. Ya, sebagaimana tadi kita katakan, ya, al-akhillah ba'duhum al-akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman itu akan menjadi musuh nanti di hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi dia harus memiliki sifat takwa, hati-hati. Ya, dia masih ada cahaya keimanan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia masih merasa risih. Ini tanda orang baik. Walaupun dia masih melakukan kesalahan, tapi jangan nanti ketika dia curhat itu, kok saya kayak gini ya. Nah ini berarti di tanda-tanda baik. Kalau dia masih merasa risih dengan kesalahannya. Kemudian di antara tanda sifat yang baik disebutkan oleh Al-Qamar rahimahullah ta'ala ketika beliau menasihatkan anaknya, ya bunayya idza sahibta rijal fashab man idza aqdamtahu sanad. Wahai anakku, jika engkau berteman maka pilihlah teman yang menghiasimu. Ini yang pertama. Cari teman yang menjadi penghias kita. Ya, jangan cari teman yang merusak kita. Ya, sebagaimana perhiasan, ketika seorang biasa-biasa saja fisiknya, ketika memakai perhiasan yang mahal, berlian, misalnya, atau emas, ya, bagi wanita, maka kita akan mengangkat derajatnya. Ya, jadi cari orang yang akan menghiasi kita. Kalau kita dekat sama dia itu diingatkan hal-hal kebaikan. Ya. Kemudian kata beliau, wa in sahibtahu zanat wa in tahaqqaqta bika mu'nata sanat. Jika engkau bergerak melakukan gerak-gerik, dia akan melindungimu. Ya. Ketika kita berbicara, pembicaraan kita terlalu membahayakan, maka dia akan segera mengingatkan kita. Jadi teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan, bukan teman yang apa yang kamu suka saya suka. Ini bukan teman yang baik. Bukan teman yang sami'na wa ata'na. Ya. Pokoknya semua kata teman saya A, saya juga A. Ini bukan teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang menjaga kesalahan saudaranya. Ya. Bagaimana supaya temannya tidak terjerumus ke dalam kesalahan? Makanya tadi dikatakan yang namanya bergaul dengan orang baik itu perlu kesabaran. Ya. Pilih teman yang mau mengingatkan kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Demikian juga kata beliau, wa in abdatta bi khairin madda. Jika engkau membutuhkan pertolongan, dia akan memberikan pertolongan. Ini diantara tanda teman baik. Ada sebagian orang yang ketika kita butuh langsung hilang. Ketika kita mendapatkan musibah langsung nomornya tidak aktif. Ya. Wa in ra'a minka hasanatan 'addaha. Di antara tanda orang baik, kalau melihat kebaikan dia akan ingat terus. Ya. Oh, ini fulan yang dulu nyelamatin saya ketika saya mau tenggelam. Ya. Pernah mau tenggelam enggak? Allah ngambang terus. Oh, ngambang terus ya, jadi nggak tenggelam. Kalau ada dulu pernah waktu SD, kalau tidak saya belum bisa renang. Sudah bisa renang, cuman pada ketika itu keram mungkin ya. Jadi karena jaraknya jauh, perasaan bisa. Pada keram di tengah jalan, itu sudah teriak sekencang-kencang ya. Tapi kok kayaknya nggak ada yang denger gitu. Subhanallah. Ya, alhamdulillah ada yang nyelamatin. Ya, yang nyelamatin adalah orang yang nggak bisa renang ternyata. Ya, dia nyelamatinnya pakai ban. Ya, subhanallah. Tapi alhamdulillah anak ingat terus. Ya. Demikian juga ada orang yang nyelamatin anak, tapi ini caranya salah ya. Ini teman satu kampung. Jadi dulu anak sama teman anak namanya Gugun di Bandung itu dipalak, ya, dipalak sama geng, ya, inisialnya B. Ya di Bandung itu.
dipalak di gang ya, wah gitulah. Udah kita kasih ya. Nah, temen Nana ini, kakaknya banyak ya, dan kakaknya terpandang di masyarakatnya. Akhirnya apa? Didatengin orang ini, habis ya. Ya, ini dia tolong ya, dan sampai sekarang orang nggak ingat, nggak lupa pertolongannya, ya. Tapi caranya yang salah ya, caranya yang salah ya. Jadi ketika malak dia habisin. Ya, jadi orang yang teman yang baik adalah yang senantiasa mengingat kebaikan temannya. Ini fulan yang belum minjemin uang ke saya tahun 1985. Masih ingat ya, 1985. Ya, atau misalkan fulan yang dulu ya ngajakin saya pertama ke kajian. Ini pasti akan kita ingat terus. Ya, maka di antara teman yang baik itu tidak lupa kebaikan. Nah, ini terutama pada wanita. Ya, wanita itu disifatkan oleh Nabi SAW mudah lupa akan kebaikan. Oleh karena di antara sebab kenapa wanita menjadi penghuni neraka paling banyak, apa sebabnya? Terhadap suami. Iya, lupa kebaikan. Lupa kebaikan suami. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka itu lupa kebaikan suami dan suka lupa kebaikan orang lain. Ya, jangankan suami, ya suami yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai belahan jiwa. Ya, ingat ketika peristiwa Hamnah, sepupu Nabi SAW yang dikatakan oleh Nabi SAW sesungguhnya saudaramu meninggal. Maka kata Hamnah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dia. Kemudian kata Nabi SAW sesungguhnya pamanmu juga meninggal. Ini di peristiwa perang Uhud. Dia pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dikatakan lagi, wah ini masih kuat nih. Suamimu juga meninggal. Maka ketika itu beliau teriak histeris. Maka ketika hal ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, kenapa kok demikian? Kenapa kok Hamnah bisa sampai teriak histeris? Kata Nabi SAW, bagaimana tidak? Ya, dia telah ditinggalkan oleh belahan jiwanya. Ya, suami adalah belahan jiwa bagi seorang istri. Seorang yang dikatakan belahan jiwa itu terkadang wanita mudah melupakan kebaikannya. Ya, dikatakan kamu mah nggak pernah ada kebaikan sama sekali. Ini biasanya ada pada wanita. Demikian juga misalkan seorang wanita bergaul dengan seorang teman yang berbuat baik terus 17 tahun, 15 tahun, dengan satu kesalahan bisa bubar. Ya, ini biasanya ada pada wanita. Ya, walaupun tidak semua ya. Berbeda dengan laki-laki, ini agak kuat laki-laki ini. Ya, terkadang clash nyambung lagi. Tapi kadang kalau wanita ini ya lebih sulit. Demikian juga kata beliau, al-sayyi akan sataraha. Di antara tanda teman yang baik kalau melihat keburukan temannya ditutup. Ya, tidak mudah menyebarkan aib temannya. Wa in amsakat ibtadat. Kalau seandainya terjadi clash, maka dia akan segera menyambung kebaikannya. Au nazalat bika nazilatan wasa. Dan jika engkau mendapatkan musibah, dia yang akan pertama menolongmu. Dia yang akan pertama berada di ruangan UGD bersamamu. Wa in qulta saddaqaka. Dan di antara teman yang baik, jika engkau bercerita, dia mau mendengarkanmu, membenarkanmu. Au hawalta amran amaraka. Ya. Dan jika engkau meminta untuk nasihat, maka dia akan memberikan nasihat, memberikan arahan. Wa idza tanaza'tuma fi haqqin atharaka. Nah, ini diantara sifat orang yang baik, teman yang baik. Kalau terjadi perselisihan, dia akan segera mengalah. Ya, ini diantara sifat teman yang baik. Kalau terjadi perselisihan, dia akan segera mengalah. Ya, di jalan misalkan, ya, ayo kita mau makan di mana nih? Ya, di rumah makan A, enggak nih, kayaknya di rumah makan B. Enggak, mending di rumah makan C. Ribut di jalan. Teman yang baik akan segera mengucapkan apa? Udahlah, di situ aja. Padahal mungkin secara hatinya,
kan ke sana macet, ke sana kan seperti ini seperti itu, tapi dia akan segera mengalah. Itu di antara sifat teman yang baik ya, walaupun masih ada hal-hal sifat yang baik ya, secara umum dia memiliki akal yang matang, demikian juga akhlak yang baik, akidah yang baik ya, itu merupakan tanda-tanda teman yang baik secara umum. Nah, Ustaz, dan ini biasanya kan untuk teman-teman mungkin yang baru mendapatkan hidayah. Nah, kadang-kadang baru bertemu teman yang baik ini mungkin sudah usia-usia sekarang gitu ya, sudah dewasa, bahkan sudah menikah. Nah, sebenarnya ada nggak sih Tat, apa namanya barometer sebenarnya berteman yang baik itu bagusnya dari usia berapa atau memang harus sudah dewasa? Kan kalau kita melihat mungkin kisah-kisah Nabi kita ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan beliau berteman dengan dulu Ammar bin Yasir masih kecil. ya, Nah, kemudian banyak sahabat-sahabat yang ya, bersahabat dari kecil, Ustaz. ya. Seperti apa? Iya, betul. Jadi berkenaan dengan teman baik ini tidak mengenal usia. Selama dia baik, kita bisa bergaul dengan orang tersebut. Ya. Kuncinya apa tadi? Satu kata, Apa? baik. Oh, iya. Baik itu masuk semuanya. Oh, iya. Ya, selama dia baik, usianya berapapun kita gaul sama orang tersebut. Ya. Ya, kalau bahasa lebih lengkapnya tadi ya mungkin takwa, ya. Takwa, demikian juga jujur, ya. Dan jujur di sini umum ya. Jadi jujur di sini bukan hanya jujur dalam ucapan, tapi jujur dalam perbuatan juga. Ya. Jadi perbuatannya sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Dia sudah tahu itu benar, dia akan berusaha berbuat baik. Ya, ini diantara tanda orang baik. Jadi tidak ada batasan seorang bergaul dengan usia berapa, selama tidak ada mudarat boleh-boleh saja. Apalagi ya Nabi SAW biasa bergaul dengan berbagai macam usia. Ya, kita lihat bagaimana Nabi SAW pernah membawa Hasan dan Husain, bayangkan, ke masjid. Usianya masih kecil. Ya, beliau membawa Hasan dan Husain ketika itu usianya masih di bawah 5 tahun. Kenapa? Demi menjaga perasaan anak kecil. Ya, sangat memungkinkan tinggal dikatakan wahai Aisyah atau wahai Fatimah, pegang anak ini, saya akan pergi. Kemudian dibiarkan anaknya menangis. Mungkin tidak? Mungkin. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak. Dibawa, kemudian beliau sholat sambil menggendong Hasan dan Husain. Kenapa? Beliau ingin menjadi teman bagi anak kecil itu. Oleh karenanya, di antara kunci sukses pendidikan, ini bagus kalau kita hafalkan ya. Di antara kunci sukses pendidikan 3. Pendidikan anak. Yang pertama, la'ib waladana sab'an. Bermainlah bersama anakmu selama 7 tahun. Ya, jadi kita bergaul dengan orang kalau itu masih anak kecil, teman pintalah untuk menjadi teman baiknya, teman bermainnya. La'ib waladana sab'an. Ya. Bermainlah dengan anakmu selama 7 tahun. Wa khatibhu sab'an. Dan wa adibhu sab'an, kemudian ajarkan adab kepadanya 7 tahun. Ya, usia 7 sampai 14 tahun ini usia untuk pendidikan adab. Jadi bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan yang lebih muda, bahkan kita bergaul dengan mereka untuk mengingatkan adab. Di usia 7 sampai 14 ajarkan nilai-nilai adab. Oleh karena Nabi SAW pernah bergaul dengan seorang anak kecil, makan bareng, kemudian anak itu apa yang dilakukan? Makan dengan tangan kiri tanpa bismillah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya bulan, ya sambillah wa kul biyaminik. Wahai anak, makanlah dengan mengucapkan bismillah dan gunakanlah tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat lebih dahulu. Padahal itu bukan anaknya. Bayangkan, Nabi SAW seorang pemimpin dunia masih sempat-sempatnya mengajak anak kecil yang bukan anaknya sendiri untuk makan bersama. Ya. Ini 7 sampai 14 pendidikan adab. Kemudian 14 sampai 21 hendaknya kita menjadi sahabat bagi mereka. Ya, wasahibhu sab'an, dan jadilah sahabat untuk anakmu di usia 14 sampai 21.
Ya, jadi usia 14 sampai 21 kita harus pintar-pintar jadi sahabat bagi mereka. Jangan anggap mereka seperti usia 0 sampai 7 diajak main, mereka udah gak mau lagi. Ya, dan jangan terlalu didikte seperti usia 7 sampai 14. Ya, ini apa-apa didikte, mereka nggak akan mau. Ya, usia 14 sampai 21 itu lebih senang dijadikan seperti sahabat dekat, dijadikan seperti teman dekat. Dan ini kunci sukses pendidikan, baik pendidikan anak sendiri maupun pendidikan secara umum. Ya, kalau kita ngajar anak usia 14 sampai 21, 14 sampai 21 itu kelas berapa? 14 SMP kelas 14 ya, SMP ya. SMP kelas berapa gitu? 14 kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Dari usia SMP kelas 2 sampai 21 berarti selesai kuliah, itu kita harus bisa jadi sahabat bagi mereka. Jadi nggak bisa kita dikte terus kan. Ya, itu mungkin diantara. Berarti sahabat itu tidak berlaku untuk orang lain saja ya? Berarti bisa untuk keluarga sendiri. Iya, ya, jadi sahabat itu tidak mesti harus orang lain. Ya, sahabat itu bisa dari keluarga sendiri, bahkan keluarga kita sejatinya harus orang yang paling kita jadikan sahabat, apalagi anak kita. Ya, anak kita usia 14 sampai 21 itu sangat banyak untuk kita jadikan sebagai sahabat kemana-mana bareng gitu ya, kayak antum. Iya kan? Ya, so. Jadi ada kakak kan? Iya, adik kakak ya. Beda ya. Ustaz, ini ada satu yang agak sedikit menggelitik akan anak tanyakan sama Ustaz. Ini kan dalam sebuah hadis dalam Muslim, kalau tidak salah ada dia dikatakan bahwa kalau kita mendoakan sama Muslim itu akan kebaikannya akan kembali kepada kita. Nah ini berlaku juga nggak sih untuk kita kepada sahabat, kepada anak atau secara general? Doa, Iya ada doa. iya. Terkait doa, ya, di antara keutamaan doa itu betul tadi dikatakan kebaikannya akan sampai kepada kita. Makanya doa yang paling baik adalah doa meminta ampun untuk orang-orang yang beriman seluruhnya. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini pahalanya sangat-sangat besar sekali karena kebaikannya akan kembali kepada kita. Kita mendoakan seluruh kaum muslimin. Ya. Demikian juga Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa ketika seorang mendoakan saudaranya, maka malaikat akan mengatakan apa? Walaka bibitul atau kamakol. Bagimu seperti yang kau minta untuk temanmu. Ya, misalkan kita doakan kepada saudara, mudah-mudahan kamu mendapatkan lapangan rezeki. Tanpa kita berdoa, kita telah didoakan oleh malaikat bagimu seperti yang kau ucapkan. Ya, ini diantara keutamaan berdoa. Ya, jadi ya berkaitan dengan doa ini luar biasa kebaikannya sangat besar ya, dan diantara kebaikannya kita akan mendapatkan seperti yang mereka dapatkan tadi. Dan apakah boleh kita berdoa agar kita dengan sahabat kita masuk surga bersama-sama? Oh, itu sangat boleh lagi, bahkan harus ya. Kita ini jangan mau masuk surga sendirian. Ya, nggak boleh kita mau masuk surga sendirian. Biarin dia mau ke neraka kayak gitu, nggak boleh. Ya, bagaimana tak seorang mending ke neraka kurangnya deh, nggak boleh. Ya. Ya, kita harus menjadi sahabat sejati yang menggiring dia ke surga Allah Subhanahu. Dan ini teman seperti ini langka. Ya, mungkin di Sukabumi juga termasuk langka. Ya, teman yang siap mengingatkan kita kan jarang ya. Biasanya kan orang itu berteman cari aman, Ya. ya kan? Daripada saya kelas sama dia, mending diem aja. Ini kan kebanyakan orang seperti itu. Maka cari teman yang bisa mengingatkan kita, bisa minimalnya mengajak kita ke kajian seperti ini. Ya, ini mudah-mudahan ini tanda-tanda baik ya, Masya Allah. Antum datang bawa anaknya, bawa temannya, ini merupakan tanda baik. Ya, karena di antara sifat tanda teman yang baik, dia akan membawa temannya ke tempat-tempat yang baik. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan kebaikan ada pada temannya sebagaimana kebaikan ada pada diri.
Jangan sampai kita mengatakan, saya sudah ngaji, teman saya nggak apa-apa, nggak ngaji juga. Nggak boleh seperti itu. Kita harus mau menggiring teman kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, waktu tinggal kurang lebih baru sedikit lagi menuju azan maghrib, kita akan beberapa pertanyaan. Ya. Mungkin buat sahabat Taman Surga yang ikhwan mau bertanya silakan, atau yang akhwat juga bisa melalui nomor WhatsApp tadi yang sudah Anda sebutkan di awal ya, sudah ada di grup akhwat, silakan. Nanti ada teman-teman dari di belakang yang bisa memberikan nomornya kalau belum ada. Baik, tapi sebelum kita pertanyaan, ini ada hadiah yang harus keluar dari Madu Akak. Nah, ini produknya luar biasa. Ini kita juga doakan kan, ini beliau ini produk baru kan. Jadi mudah-mudahan bisa berkembang asli Sukabumi, Madu Akak. Mungkin ada pertanyaan kan, lalu satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Ya. Ya. Pertanyaannya, ya, seorang itu sesuai dengan agama temannya. Ya. Seorang sesuai dengan agama temannya. Kalau begitu, bagaimana kita ya bisa mengajak teman-teman kita yang kurang baik, sementara ada hadis mengatakan seorang itu tergantung agama temannya. Bagaimana menggabungkan dua ini? Silakan ya, awal boleh jawab ya. Ya, boleh. Yang Iwan juga boleh jawab. Sekarang ada yang jawab, silakan. Satu buah madu dengan ukuran banyak lah pokoknya ini. Oh, 500 gram lumayan ya. Bisa buat 2 bulanan dan ini. Kalau nggak diminum. Silakan, ada yang mau jawab? Dari Iwan dulu mungkin. Dari awal boleh langsung WhatsApp ya. Ya. Oke. Kalau jawab, banyak pertanyaan. Dari sini jawab dulu. Jawab dulu. Silakan. Ada yang mau jawab teman-teman dari Iwan mungkin? Bagaimana menggabungkan? Mungkin saya lihat. Iya. Bagaimana kita mengkorelasikan antara hadis seorang itu tergantung agama temannya dengan ya kita harus mengajak teman kita ke tempat kebaikan. Nah, bagaimana? ya, Ya, silakan. perintah supaya kita berteman dengan yang baik, tapi kita juga harus mengajak orang lain. Jadi titik temunya di mana? Nah, silakan. Ada yang mau jawab? Ya, ditunggu sampai 300. Pertanyaan 300. Wah, terlalu Saya tawa dulu kan ya. Silakan mungkin dari Ahmad ada yang menjawab ya. Kita kasih waktu sedikit lagi nih. Kalau misalkan belum bisa jawab pertanyaan Ustaz, dari ada yang nanya kan? boleh. Boleh tadi ya? Boleh. Kita kasih pertanyaan pengganti yang lebih mudah mungkin tadi ya. Tadi di depan Ustaz sudah berkata ada satu istilah kita harus cuek. Nah, apa bahasa Arabnya? Silakan. Ya. Kalau Ustaz, sahih? Betul, Silakan hadiah madunya. Benar, yang lebih gampang soalnya ya. Ingat ya, di minumnya isinya ya. Plastiknya. Masya Allah, bisa keluar. Yang dari Ahwat, ya. Anda mau kasih pertanyaan untuk Ahwat. Oh iya. Anda mau kasih pertanyaan untuk sudah ada jawab. Ahwat beda pertanyaan ya, beda pertanyaan. Tadi Ustaz di depan bilang satu, mau sebut ayatnya kan? Tapi ada di surah apa? Ya. Yang tentang apa kan? Anda lupa? Ya. Yang atau ubah tentang apa tadi? Atau ubah tentang apa? Taubah tentang Tentang apa? Tentang dia, persahabatannya. persahabatan. Di surat apa? Nah, tadi udah keceplosan di satu. Nah, surat apa? Kalau ayatnya, ini untuk akhwat ya. Silakan untuk akhwat. Ya, ada yang jawab kan? Surat At-Taubah ayat 119. Oh, Masya Allah. Kepada Ibu Rafi Gifari ya, nanti ambil di Umum Mikael. Belasnya betul, tapi nggak apa-apa. Oh ya. Nanti di ini ya. Ya. Baik. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya tadi ya. Ya. Ini dari Abang sudah bertaburan pertanyaan kan. Kita lihat dulu. Wah, aduh ada pertanyaan juga. Ada yang jawab juga nih At-Taubah nih dari Ayat berapa dia? tapi nggak pakai ayatnya lah, suratnya doang. Kita kasih ayatnya mungkin nanti ya. Ya.
Kita baca dulu pertanyaannya. Yang pertama datang dari, ini tidak ada namanya ya. Ustadz, mau bertanya? Boleh. Bila ada yang sudah resign dari bank, tapi yang bersangkutan masih ada kekhawatiran rezeki. Nah, bagaimana meluruskan niatnya agar karena Allah dan ditenangkan hatinya? Karena yang meninggalkan karena Allah akan diganti lebih baik. Boleh bertanya maksudnya lebih baik dalam hal apa, Ustaz? Ya, betul ya. Di dalam suatu riwayat disebutkan man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Itu hadisnya sebenarnya lemah ya, tapi maknanya benar. Kalau dikatakan itu hadis itu lemah, tapi maknanya benar. Kata para ulama maknanya benar. Kita harus yakin ketika kita meninggalkan suatu yang haram, pasti Allah SWT akan berikan jalan-jalan keluar bagi kita. Di pertemuan yang lalu, kalau masih ingat, kita buka ayat pertama tentang hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan berbagai macam jalan keluar. Ya. Jadi kalau seandainya kita hijrahnya benar-benar sudah ikhlas, itu pasti akan ada jalan keluar. Ya, jadi jangan kembali lagi ke haram. Kalau kembali lagi ke haram berarti dia belum benar hijrahnya. Ya, dia masih setengah-setengah. Nah, maka bagaimana supaya kita bisa tenang gitu ya, meyakini hal tersebut? Ya tentu terus tambah ilmu kita supaya tambah keyakinan kita. Ini penting. Makanya orang yang hijrah yang paling penting adalah menjaga bagaimana supaya dirinya terus menuntut ilmu. Karena dengan terus menuntut ilmu akan terus bertambah keyakinannya. Ya, dengan tambah keyakinannya dia akan selamat istiqomah sampai akhir hayatnya. Tapi kalau seandainya dia berhenti menuntut ilmu, sangat mungkin dia akan kembali ke jalannya yang lalu. Maka ini paling penting menuntut ilmu. Kemudian yakinlah barakallahu fiik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Tinggal usaha saja. Ya. Yang namanya kesulitan di awal hijrah ini pasti akan dirasakan oleh semua kita. Ya, tapi tinggal bagaimana kita menghadapi kerikilnya itu. Nanti kalau sudah jalan, insya Allah mudah. Dan yang dimaksud dengan kebaikan tadi itu ya jelas. Ya, seorang akan merasakan kenyamanan hidup walaupun mungkin dari segi angka masih kecil ya. Sebelumnya mungkin ketika dia kerja di bank konvensional gajinya 30 juta. Ketika kerja di tempat yang halal, jelas-jelas halal, maka gajinya hilang 0,1, bahkan setengahnya. Sudah hilang 0,1, jadi setengahnya. Ya, maka dia akan mendapatkan ketenangan hidup, keberkahan, kemudahan demi kemudahan. Dan ada satu cerita yang sangat masyhur ya, bahwasanya ada seorang yang kerjanya hanya mengurus jenazah, gajinya hanya 300.000 setiap bulan. 300.000 tiap bulan cukup apa? Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada dia. Dia katakan, saya yakin kerja untuk Allah, Allah pasti ngasih jalan keluar kepada saya. Sehingga semua anak-anaknya kuliah. Dengan gaji 300.000 secara matematik nggak mungkin anak-anaknya kuliah. Subhanallah. Ketika ada keinginan, kata dia, ketika saya memiliki keinginan suatu atau misalkan saya mendapatkan kesulitan harus ke rumah sakit, pasti ada saja jalan keluar. Itulah bagaimana bukti firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masih ada waktu ya 8 menitan lagi ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, aku izin bertanya, apakah meninggalkan teman yang sifatnya kurang baik termasuk memutus tali silaturahmi? Karena setahu anak, kalau kita memutus tali silaturahmi itu tidak boleh ya. Atau adakah tips cara menyikapi teman yang sifatnya kurang baik tanpa memutus silaturahmi? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Nah, jadi kita harus bedakan mana silaturahim, mana silatul ukhuwah.
kepada teman, kepada rekan kerja itu namanya bukan silaturahim ya, walaupun dalam bahasa Indonesia silaturahmi betul. Karena dalam bahasa Indonesia silaturahmi itu luas, gak hanya dengan karib kerabat. Padahal dalam bahasa Arab silaturahim itu khusus dengan orang yang ada hubungan darah dengan kita. Maka kalau kita seandainya ada clash sesuatu dengan teman kita, ini tidak terancam laknat seperti kalau kita memutuskan silaturahim. Ya. Namun sejatinya kita tidak boleh clash dengan teman kita lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena Nabi SAW mengancam bagi orang yang ada permusuhan dengan temannya itu tidak akan diangkat amalannya di hari Senin dan Kamis. Waliyahzubillah ya. Jadi kalau kita ada permasalahan dengan teman kita, jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, itu akan mengakibatkan amalan kita tidak diangkat kepada Allah, terutama di hari Senin dan hari Kamis. Nah, jadi apakah ketika kita mencari teman yang baik kemudian kita dikatakan memutus rahmi? Tidak, jawabannya tidak. Dan tadi sebagai jawaban yang tadi belum terjawab ya, apa gabungan antara ini dan itu? Jawabannya adalah ya, ketika kita kenal boleh dengan siapa saja. Ya, kenal itu boleh dengan siapa saja. Ya, termasuk di sini dalam rangka kenal, dalam rangka mengajak kajian. Ya, ini boleh dengan siapa saja. Sementara perintah untuk berteman dengan yang baik itu adalah perintah agar kita menjadikan orang yang senantiasa bersama kita adalah orang-orang yang baik. Karena kata para ulama, as-sahibu sahib, yang namanya teman itu akan menarik kita. Ya, dulu kita mungkin gak suka berbuat satu hal, tapi gara-gara teman bisa jadi ikut. Orang yang biasanya merokok gara-gara temannya merokok. Orang yang biasanya mabuk-mabukan biasanya gara-gara temannya mabuk-mabukan. As-sahibu sahib. Ya, maka ya kita harus memperhatikan teman karena yang namanya teman itu akan menarik. Adapun kenal itu boleh kepada siapa saja. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Waktu pun sudah mepet sekali. Ya. Apa yang harus kita sudahi sampai di sini, Ustaz? Ya. Jazakallahu atas nasihat dan uraian ilmunya yang mudah-mudahan sore hari kita terima, kita amalkan. Insya Allah dalam nanti dan juga untuk sahabat teman-teman semua. Tadi ada 2 pertanyaan di Awan, kita kasih ke Awan. Ya. Ada satu lagi Ustaz, buat Ikhwan, mungkin Ustaz mau nanya gampang-gampang kan? Ya, siap. Tanya yang gampang-gampang aja ya. Ya. Bisa ada yang menyebutkan 3 dari tanda teman yang baik. Tadi ada sebutkan banyak ya. Sebutkan 3 tanda dari teman yang baik. 3 tanda. 3 tanda. Tadi yang pasti udah apa? Silakan Pak Rahmat boleh menjawab. Silakan kamu jawab ya. Pak Rahmat. Nah. 1. Ya? Memiliki prinsip. Ya. 2. Ya? Mau mengajak kebaikan mungkin ya? Ya, mengajak kebaikan. 2, 3. Menghiasi. Ya, Masya Allah, Pak Rahmat. Selamat kopi tapi jangan buat begadang Pak Rahmat ya. Baik, sahabat teman sudah, ya mungkin itu saja yang dapat kita berikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz dan juga jazakallahu khairan kepada para sahabat teman sudah, baik Ikhwan Ahwat sudah hadir di kajian Taman Surga. Jangan lupa di pekan depan kita punya kajian lagi di minggu ketiga ya. Yes. Ini kajian ke depan saya kasih spoil sedikit. Ini tentang cinta Ustaz. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin memperbaiki hubungan dengan suami dengan istri atau yang belum dapat jodoh, boleh datang di minggu depan. Penasaran? Tunggu aja nanti di grupnya ada ya. Jadi yang belum grup nanti bisa ke teman-teman admin untuk dimasukkan ke dalam WhatsApp grup dari Taman Surga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.